Hai teman-teman, kali ini perjalanan kita mau keliling kota Mekah. Video ini bercerita tentang perjalanan menuju tempat-tempat bersejarah di kota Mekah. Semoga video ini bisa mengobati rindu teman-teman yang sudah pernah ke Mekah, tinggal lama di sini, atau pernah umrah atau haji di sini, kemudian sudah lama tidak pernah kesini lagi, dan semoga ini bisa menjadi obat rindu kalian. Bagi teman-teman yang belum pernah kesini, semoga bisa memiliki bayangan bagaimana kondisi Mekah, kota Mekah itu seperti apa, gedungnya seperti apa, jalannya seperti apa, kemudian tanahnya bagaimana, kiri kanannya bagaimana. Ternyata di sini banyak gunung-gunung berbatu ya teman-teman. Gedung tinggi pun juga banyak, tapi pohon itu tidak sebanyak kalau di Indonesia, mungkin begitu ya. Ya ada beberapa pohon, kemudian rumput-rumput gitu ada, tapi tidak sebanyak di negeri kita Indonesia. Kemudian berjalan ke tempat duduk, sampai di tempat duduk kita membaca Alhamdulillah. Suaranya dengar ke belakang. Nah, bisa lihat. Kemudian kendaraan berjalan, maka kita membaca doa, naik kendaraan, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduknya di depan aja. Insya Allah kita ke Jabal Sur. Sudah ini kan, San? Suaranya oke kan? Belum? Oh ya udah. Nanti Ustaz kalau sudah siap, langsung maju ke depan San. Maju ya. Oke, siap. Ini sementara ini biar anak kawali sampai nanti sampai Ustaz. Jembatan terowongannya lumayan panjang. Silakan nanti tentang mungkin mengenasi haji begini saja. Udah masuk Musdalifah Mina, ya Pak, masuk Musdalifah Arafah dulu. Arafah, Musdalifah, Mina. Inilah kelebihannya kita bisa umroh terlebih dahulu. Jadi kita bisa nanti mendapat kilas untuk haji. Biasanya orang-orang suka mengagung-agungkan itu Jabal Rahmah, namun tidak ada keutamaannya ya Jemaah, sama seperti yang lainnya hari-hari biasa. Namun apabila tanggal 9 Zulhijjah nanti, Masya Allah, itu berebut orang ke Jabal Rahmah, bahkan naik sampai ke puncak-puncaknya Jabal Rahmah. Itu Jabal Rahmah yang batu-batuan itu semuanya putih oleh jemaah haji. Mereka senang di sana. Karena memang aslinya Nabi SAW wukufnya di Jabal Rahmah, tapi tidak di atas bukitnya ya, tidak di atas bukitnya Nabi SAW wukufnya. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Insya Allah pagi ini kita awali dengan Jabal Sur. Jabal, tahu arti tahun? Jabal apa artinya? Lembah. Gunung, benar sekali, Masya Allah. Jabal artinya gunung. Namun Jabal Sur itu awalnya di sana pernah satu keluarga tinggal di sana, namanya Sur bin Abdul Manaf. Jadi bukit tersebut dinisbatkan ke keluarga tersebut. Nah itu yang masyhur dikatakan. Jadi Jabal Sur itu diambil dari kata Sur. Kenapa? Apa hubungannya Jabal Sur ini dengan Nabi SAW? Nabi SAW ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, kita kemarin waktu di Madinah ingat Masjid Kuba dibangun oleh Nabi SAW. Nah itu erat kaitannya dengan Nabi ketika hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah dari kota Mekah itu Masya Allah ya, luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kekasihnya dengan memberikan informasi kepada Nabi SAW langsung bahwa di waktu itu kaum kafir Quraisy ingin mencelakakan Nabi SAW. Bahkan mereka bermusyawarah ya, sampai bermusyawarah untuk mencelakai Nabi SAW. Sampai setan pun datang berwujud seperti manusia di musyawarahnya kaum kafir Quraisy. Dan banyak diusulkan oleh kaum kafir Quraisy, tapi tidak ada yang diterima. Nah, mereka mendengar dari orang tua tersebut, itu adalah setan yang berupa manusia. Jadi ketika usulan dari pamannya sendiri Abu Jahal, itu disetujui oleh orang tua tersebut atau setan yang berwujud manusia. Nah, disetujui apa usulannya? Pamannya Nabi SAW, Abu Jahal. Masya Allah, disinilah Allah menunjukkan bahwa mencintai kekasihnya Nabi SAW.
ketika diusulkan untuk membunuh Nabi SAW, beberapa yang menceritakan seperti itu, Ali radhiyallahu anhu menggantikan tempat tidurnya. Jadi kalau yang terbunuh itu nanti Ali radhiyallahu anhu seperti itu. Nah, ini tidak benar ya. Nah, kemudian ketika kaum kafir Quraisy sampai mengelilingi rumah Nabi SAW, nah, Allah Subhanahu Wa Taala melindungi juga kekasihnya di sana ketika mau pergi tersebut. Sampai Nabi itu keluar dari rumahnya, kaum kafir Quraisy ini tidak sadarkan diri, seperti orang yang ketiduran, orang yang pingsan. Sampai Nabi itu menaburkan pasir di tubuh mereka, di kepala mereka, mereka pun tidak sadar. Nah, inilah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bantuan yang luar biasa untuk kekasihnya, sehingga lebih leluasa untuk keluar dari rumahnya. Yang ditemani oleh salah seorang sahabat. Siapa sahabatnya? Sudah terlelap semua nih. Siapa temannya? Masya Allah, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menemani perjalanannya sampai ke kota Madinah. Nah, juga Abu Bakar radhiyallahu anhu menghadiahkan satu tunggangan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi ini tidak pernah menunggangi kuda ya jemaah ya. Tunggangannya adalah onta. Kalau keledai ada, tunggangannya adalah onta. Ada yang tahu apa nama onta Nabi SAW yang dihadiahi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Namun sebetulnya Nabi SAW tidak mau ya menerima hadiah tersebut, ingin membayarnya juga. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mau menerimanya. Akhirnya Nabi SAW menerima hadiahnya onta tersebut. Ada yang tahu nama onta Nabi SAW? Membelah gunung. Tidak tahu. Namanya Kaswah. Ya. Boleh dinamakan anak Kaswah? Boleh, Onta. San? Kalau dinamakan anak kita Kaswah, San? Sama dengan kiswah ya. Kiswah. Bukan Kiswah ya. Kiswah itu ya Kiswah Ka'bah. Kaswah. Insyaallah. Nah, ketika itu Nabi SAW kemudian mengendarai onta tersebut, kemudian menuju. Di atas Nah, bukit ini yang semua luar tuh, di atas biasa bukit lagi dibangun jemaah. hotel gitu. Jadi Nabi SAW itu ya, jadi jangan dikatakan kaum muslimin ini tidak boleh berpolitik. Nabi SAW sendiri ada politiknya. Seharusnya Nabi menuju ke arah ke selatannya, namun Bukit Jabal Sur ini sendiri arah ke utaranya, berlawanan arah. Jadi gunanya apa? Politiknya Nabi SAW ingin mengelabui kaum kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW tahu di atas Jabal Sur itu ada gua? Karena memang Nabi SAW itu adalah pengembala. Jadi tahu daerahnya, sebelumnya sudah tahu bahwa di atas itu ada guanya. Kemudian Nabi SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu juga dibantu ya oleh anaknya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyediakan bekal juga. Nah, ini ada satu lagi yang dikatakan seorang anaknya daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang membantu, yang keadaannya lagi hamil, yang mengatakan membawa bekal makanannya naik ke Jabal Sur. Nah, ini tidak benar ya. Asma hanya mengantar sampai bawah saja, namun digantikan oleh anaknya yang laki-laki membawa makanan ke atas, karena di waktu itu Asma adalah dalam keadaan hamil. Ini sama orang yang ziarah. Gimana, jadi mau turun? Lanjut. Ini jabalnya nih. Biasanya nampak jemaah orang lagi naik. Itu yang sebelah, kalau sekarang sebelah kiri kita dia. Mana mau turun? Suaranya lembek. Turun. Anak kalau ngomong memang semangat, kalau anak duduk mungkin gitu juga. Masih ada sisa-sisa capek semalam.
Gimana turun? Lanjut, lanjut. Lanjut. Benar? Angkat tangan yang mau turun. Nggak ada? Ya udah lanjut Pak Supir. Masih terasa capeknya. Yang penting udah tahu. Iya itu bukitnya. Mana bukitnya? Ada yang tahu? Pintunya ada 3. Yang satu agak besar, kemudian ujungnya sekitar semeter 90 lah lebar pintunya. Nah di dalamnya agak lebar daripada Jabal dari Gua Nur. Guanya paling tinggi di puncak. Kalau di Gua Nur itu muatnya satu Kira-kira orang. di puncak. Satu orang aja muatnya. Tapi kalau ini bisa muat banyak. Hampir tiap Bisa hari sekitar dikunjungi. 4 atau 3 orang bisa. Jabal di dalam. Sur. Lebih lapang. Jabal Sur, jabal yang paling tinggi. Nah di situ termasuk tinggi ya jemaah ya. Bukitnya termasuk tinggi kita lihat tadi ya. Tapi ada jalannya yang landai ya di sebelah sana itu agak landai. Enggak curam seperti yang kita lihat tadi. Kemarin ini ada yang meninggal itu anak lupa ya Jabal. Oh Jabal Nur, bukan di sana Jabal Nur ada yang meninggal. Ya. Sampai ditutup itu Jabal Nur itu nggak boleh naik. Berapa lama dulu nggak boleh naik. Ada yang jatuh memang di sana. Nah lanjut sampai di mana tadi? Jabal Sur. Di puncak. Saya tadi sampai di mana? Ada lupa. Masih di dalam goa ya? Di puncak di dalam gua. Masih dalam goa. Digigit. Nah, ketika Nabi SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu meneteskan matanya ke pipinya Nabi SAW sehingga Nabi pun terbangun tadi dan mendoakan ya kakinya Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga sembuh. Nah, ini bisa kita ambil juga di sini pelajaran jemaah. Karena memang ini sangat luar biasa jemaah, sering tekankan kepada jemaah. Di sini banyak sekali yang berprofesi seperti Nabi SAW. Paling besar di sini adalah beliau yang punya. Dan kebun kurma yang terluas di Saudi dia juga yang punya. Beliau juga yang punya. Jadi kekayaan itu semua sudah diwakafkan jemaah, bayangkan. Kalau kita mungkin peternak ayam aja mau mewakafkan jemaah. Namun kita tetap jemaah minta kepada Allah mudahkan untuk bisa dermawan juga. Mudah-mudahan di bis kita ini semuanya bisa menjadi orang yang dermawan. Bagaimana para sahabat juga banyak ya jemaah ya dermawannya sampai habis hartanya. Itu kekayaannya masya Allah luar biasa jemaah. Tapi sebelumnya beliau sudah membagikan kepada keluarganya, ya kepada anak-anaknya sudah dibagikan harta warisannya. Baik, kita lanjutkan. Haji juga jemaah itu banyak sekali haji gratis dihajikan oleh Ar-Rajihi. Haji gratis dan dia tempatkan hotelnya di sana di hotel dekat Masjid Ar-Rajihi tadi. Baik, kita lanjut. Tadi kita sampai di mana tadi? Ar-Rajihi. Bukan, Ar-Rajihi sudah selingan itu tentang Gua Sur tadi. Sampai dukun tadi ya? Larinya ke dukun ya? Nah, yang jelas jemaah jangan kita mendatangi dukun tersebut. Kalau seandainya dukun itu bisa menemukan barang-barang yang hilang jemaah, ngapain dia kasih tahu orang lain? Mendingan dia sendiri yang ngambil. Kalau barangnya berharga gitulah ya. Atau barang dia sendiri mungkin dia kalau hilang barangnya mungkin dia enggak bisa menemukannya. Namun memang ada jemaah, ada mereka yang bisa menemukan dan mereka Nabi SAW ada salah seorang yang ahli dalam perjalanan dan dia ini sampai tahu Nabi itu bakal jalan ke sana. Ternyata dia memang ahli, bahkan melihat jejak aja dia tahu jejak ini udah lama nih, jejaknya arah kemana. Yang pertama tadi ada yang untuk akhwatnya dan ini adalah untuk yang laki-lakinya. Ini adalah Ummul Qura, salah satu universitas yang ada di kota Mekah dan banyak sekali mahasiswa dari Indonesia yang belajar di sini. Salah satunya yang belajar di sini itu mendapatkan bukan beasiswa apa namanya, UKA ya, uang saku, uang jajan. Termasuk sama dengan Madinah ya. Masuk dari anak dari Ustaz Indonesia itu ada sekolah di Madinah, itu sama mendapatkan UKA juga yang bersekolah di Madinah.
itu mendapatkan 800 lebih sedikit ya, 800 real. Itu kalau dikalikan 4.000 saja udah berapa jemaah? Ada 3 juta ya. Nah, 3,2. Nah, 3,2 itu uang saku dapat 1 bulan jemaah. Dan buku-bukunya gratis ini jemaah. Dikasih gratis di sebelah kanan jemaah. Kita lihat. Mudah-mudahan Universitas anak cucu kita bisa untuk bersekolah di sini. Dan di sini memang seleksinya luar biasa jemaah. Jadi kita bisa saja berdoa di sini, minta anak cucu kita bisa belajar di sini. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak sudah mampir di sini. Jangan lupa bantu supportnya ya teman-teman. Thank you and bye-bye.